Selamat sore dan selamat datang di Ngobrol Motor bersama Abdel Ahrian. Woi. Ngobrolnya umum aja ya, Cing. Kan tadi Cing Abdel ngomong, gua ngomongin apa soal motor nih? Umum aja, Cing. Ngomong apaan? Pasti dulu berhubungan dengan motor dong. Iya dong. Kayak zaman muda pasti motor-motoran lah. Gue itu pertama kali punya motor ya di dalam hidup ini. Maksudnya bukan punya gue sendiri. Oh. Keluarga gue tuh, Iya. keluarga itu beli motor itu Honda 70. Itu tahun 82-an lah, 81 82. Motor keluarga berarti tuh. Motor keluarga. Tapi statusnya punya abang gue yang ini, yang paling gede. Tapi semua boleh pakai, termasuk gue cobain. Nah, gue belajar motor pakai itu. Itu umur berapa itu, Cing? Honda 70 SD itu. Oh, anjir, SD udah main motor. Anak bisangan mah. Tergantung yang adanya, nggak ada mengenal usia kan. Kalau di rumah ada motor pasti dipakein tuh motor-motor waktu kecil. Kelas 5, kelas 6 lah. Karena gue ingat kelas 6 gue bawa motor ke sekolah tuh buat mamer doang. Tapi sekolah dekat emang? Dekat banget. Oh, emang cuma buat mamer. motor? Iya, woi SD kayaknya udah gagah banget gitu. Padahal sekarang ngeliat anak SD, anak-anak cilik bawa motor, perasaan aduh ya Allah, lo nggak tahu bapak lo apa. Iya kan? Iya. Wah, lo nggak tahu bapak lo tuh beliin motor lo. Maksudnya supaya gimana gitu sekarang. Padahal dulu kayak begitu. Sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. C70 tuh berarti Honda. Honda C70 ya? Itu namanya tuh. Iya. Yang sekarang keluar lagi kan? Sekarang ya Super Cup. Tapi modelnya kayak gitu. Betul, udah modern sekarang. Modelnya sama tapi mesin baru. Baru, udah 125 cc, udah teknologi udah injeksi kalau nggak salah. Dulu 70 cc itu kan? Artinya C70 ada yang enggak 90. 90. Iya, ada yang 50, ada yang 50, ada yang 90, Iya. ada yang 70. Iya. Iya. Warnanya merah deh tuh. Benar, merah putih. Sennya di kiri kanan tuh nempel sama stang gitu. Sama stang, benar, di bawah. Ya kayak gitu. Terus ininya tuh dicopotin, kalau enggak tuh cupu zaman dulu tuh. Oh, berarti mirip ya? Apa? Zaman gue juga, Cing. Maksudnya? Sayap dilepas. Sayap dilepas. Biar kelihatan, oh ini trondol gitu. Iya benar, trondol bilangnya. Iya. Itu dicopotin tuh. Oh, dulu juga gitu ya? Dulu Berarti gitu sama ya? dicopotin, jadi itu biar nggak kelihatan cupu gitu. Mirip berarti. Iya, tapi sekarang malah kalau mau orang yang ori-ori ya. Orang senengannya ori sekarang Yang ori-ori. sih, kalau sekarang. Iya, kalau sekarang. Terus bajai. Vespa itu. Oh, Vespa bajai. Tahu nggak lo? yang dipakai buat bajai. Bukan. Vespa bentuknya nih, tapi mereknya bajai. Wah, baru tahu tuh. Iya ada. Vespa skuter. Persis bentuknya itu seperti Vespa, merek Vespa, tapi ini merek bajai dari buatan India berarti. Waktu itu tahun gue SMP deh tuh, abang gue yang kedua yang dibeliin. Oh, berarti ada Vespa bajai, ada Vespa Piaggio yang Itali gitu. Iya. Oh. Zaman-zamannya Vespa yang Piaggio PX. PX 150 ya? 150. Nah, itu ada tuh barengannya tuh. Baru tahu tuh Cing bajai. Bajai, mereknya bajai. Kayak bajai roda 3, itu dia yang ngeluarin. Gitu. Tapi bajai-bajai yang dipakai roda 3 itu emang mesin Vespa bajai atau Vespa yang... Nah, itu gua nggak tahu dah. Kurang tahu ya? Yang roda... Kan dia bikin mesinnya mesin bajai, berarti gua rasa sama mesin bajai roda 3. Oh, iya. Gitu. Cuman bedanya kalau Vespa bajai itu nggak bisa mundur, kalau bajai kan bisa mundur. Iya. Itu lo pakai, Cing? Pakai itu, karena punya abang gue, tapi status bukan punya gue. Tapi pakai aja? Pakai juga nyolong-nyolong. Pakai sebentaran lah gitu. Kalau ketahuan pasti dimarahin. Itu permasalahannya selalu masalah tali-talian tuh. Kalau nggak tali gas, tali kopling. Kayaknya Vespa dari dulu. Dari dulu gitu ya. Jadi kalau lagi benerin tuh gue bagian yang suruh tarikin. Ada kan harus berdua itu kan? Iya benar. Satu dorong satu tarikin. Nah, benar. Gue bagian itu dah. SMA nggak ada tuh motor di rumah gue, karena di gue SMA yang punya kakak gue yang punya Vespa bajai ini kuliah di Purwokerto, di bawah dah. Nah itu, SMA gue nebeng kebanyakan, tapi naik motor. Nebeng temen. Pada saat itu SMA motor gaulnya apa tuh? Astrea yang pertama kali tuh. Astrea tuh lagi booming-boomingnya. Iya kan, habis C70, habis yang C70 ya. Terus 700. Ya, ada lagi tuh. Benar. Ya agak-agak mirip sebelum Astrea. Benar, Super Cup 700. Giginya masih 3 tuh. Iya. Si Bintang punya tuh, Bintang BT tuh. Masih ada. Masih ada?
Wah. Cuman ya itulah udah lama di iniin, ban bocor gitu-gitu, udah lama nggak hidup. Iya, Tapi iya. masih ada. Iya, Super Cup 700, ada Super Cup 800. Iya, itu modelnya udah ya Udah mengkotak tuh. kotak. Udah mengkotak. Udah modern zaman dulu karena dulu lagi musim kotak, Bar. Iya kan habis. Mobil juga tuh. DX udah mulai kotak-kotak. Oh iya benar, Corolla. DX Corolla. Jadi motor juga kayaknya hampir sama tuh. Iya kan pada saat itu juga kan ya muncul ya kayak Air-Racing udah mulai Mulai kotak-kotak. kotak-kotak, iya benar. Gitu. Iya benar. Gitu. Terus Astrea tuh kalau gue nebeng sama temen gue Iwan. Pada saat itu yang punya gituan orang kaya tuh cuy. Iya, jarang-jarang kayaknya gitu. Ini teman gue tuh Iwan enak banget dah. Dia itu kocak dia kalau menurut gue orang kaya sih ya dulu lagi nih. Lu lagi cerita-cerita nih, gue akhirnya dibeliin motor juga. Katanya akhirnya gue dibeliin motor karena syaratnya untuk dibeliin motor adalah gue harus ikut les bahasa Inggris. Lah gue mah kebalik kali Wan, kalau mau beli motor lo nggak les atau lo les tapi lo punya motor kalau dia namanya orang kaya ya. Iya. Jadi kalau ini pilihan ya. Iya, kalau dia Orang kaya dua-dua. dua-duanya lo boleh beli motor asal les bahasa Inggris. Diiming-imingin. Iya. Tapi waktu SMA gue naik motor, naik Vespa-nya PX sama teman gue Bonan namanya ke Jogja. Ih, berdua dong. Cuy. Berdua doang. Itu emang touring atau emang main? Main, karena kan kelas naik kan kelas 2 SMP. 2 SMA. Ngakunya camping, gue ingat banget. Lagi liburan. Liburan. Libur sekolah. Libur sekolah. Oh. Ngakunya camping tuh sama dua. Nekat bener. Naik PX itu sampai bannya tuh meleleh. Oh. Ban ini. Dipakai jalan mulu soalnya. Buka ban ininya. Ban serep. Ban serepnya kan dia nempel ke- mesin. Iya. Bener. Ternyata nggak bisa itu dipakai jauh-jauh nonstop gitu bisa sampai meleleh. Emang non-stop cing jalannya. Nonstop. Kagak pakai istirahat. Kagak pakai istirahat. Buset. Gue istirahat itu karena bannya meleleh. Ya Ya. paling sama ngisi bensin berhenti ya. Iya, kan jadi juga jalan nih sampai daerah lewat Bumi Ayu, gue ingat banget dah. Lewatnya lewat Bumi Ayu, bannya pecah nih. Ban yang lagi dipakai Lagi pecah. dipakai. Mau diganti meleleh. Baru sadar tuh. Baru sadar, wow itu meleleh gitu. Akhirnya karena udah malam, akhirnya tidur tuh kita di emper-emperan aja gitu. Motor gue dibawa, motor temen gue si Ibo ini dibawa nih, karena motornya ditaruh di rumah rumah orang, di pelataran rumah orang kita nyari itu. Disangkain apa tuh motor dibawa ke kelurahan, terus gue dibangunin sama orang kelurahan, mas mobilnya dibawa ke kelurahan, ngomong mobilnya. Gue bilang kok dibawa ke kelurahan, apa kantor polisi gitu. Akhirnya datang ke sana tuh pas udah pagi-paginya ngurusin gitu, ini pecah bannya ini segala macem. Akhirnya beli ban beli ban baru, ban luar tuh. ban luar karena udah meleleh, mau ganti meleleh. Akhirnya pergi tuh sampai ke Jogja. Akhirnya nyampe Sampai ke Jogja, foto-foto deh tuh, tapi jangan sampai kelihatan tulisan Jogja. Karena ngakunya camping. Sebentar 2 atau 3 jam habis itu balik lagi. Udah cuma buat sok-sokan doang. Buset. Orang Jadi uangnya habis, kita kan nggak tahu. Waktu itu belum tahu nih harus nyiapin uang berapa. Emang modal ya udah pengen jalan. Ya udah pengen jalan aja gitu. Terus juga nggak tahu bahwa kalau naik motor itu kotornya tuh bisa sehitam itu gitu. Debu jalanan gitu bisa sehitam itu karena beli dulu kan ada tuh kolonyet. Oh tahu. Pasti ada nggak sekarang ya? Dulu kalau orang kayak tisu basah gitu kayak tisu kan. basah. Ya. Kolonyet ya. Kenapa kalau orang naik motor biasanya bawa itu kolonyet. Baru sampai Pulau Gadung sampai kesananya udah habis, ternyata bisa hitam banget gitu. Pulang tuh. Itu berapa jam cing? Ingat perjalanan ke Jogja? Kayaknya sekitar 18 jam kali ya. Mantep juga. Karena gue dari sana siang nih, yang ingatnya yang benar-benar nonstop. Oh yang dari balik? Dari balik. Itu siang sampai sini tengah malam. Sampai di sini tengah malam. Itu sampai di Rawamangun tuh. Udah nggak tahu, nggak ada GPS kan. Iya dulu mah belum, ya udah ngeraba jalan aja. Ngeraba jalan aja, jadi ininya nanya-nanya mau kesini mana, mau kesini mana. Udah sampai pulang nih, uang udah tinggal habis, tinggal buat beli bensin tuh, udah deg-degan banget. Bensin masih ratusan. Cukup nggak? Tapi cukup nggak gitu ya? Ngisi bensin tuh, ngisi bensin. Ternyata setelah tahu, oh itu di daerah Bekasi. Kan lewat Pulau Gadung gue. Iya. Kemana tuh ya? Kok gue lewat Pulau Gadung ya?
Pulau Gadung, terus Bekasi, terus tiba-tiba sebelah kiri gue laut waktu gue kesana tuh. Iya Pantura Laut itu. Pantura itu. Pantura bener. Bumi Ayu. Bumi Ayu bener. Iya lah, Bumi Ayu lah Iya. gue situ. Itu tuh kalau pengalaman motor touring. Gokil juga, SMA lu udah jalan jauh gitu, gue belum berani sih. Ya karena waktu itu biar kayaknya keren gitu. Tapi emang pada saat itu lumrah ya anak-anak SMA udah main. Dan dulu emang beneran motoran nggak pakai helm boleh? Nggak Cik? pakai, Boleh ya? boleh. Dan lu ke Jogja nggak pakai helm? Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Gila. Orang belum ada peraturan. Iya peraturannya kan peraturan baru. 90-an ya, 93 pas 94 gitu. Iya. Kalau nggak salah. Iya itu, sedangkan itu berarti gue itu tahun 86 atau tahun 87. Nggak pakai helm. 87, 86 atau 87 nggak pakai helm, orang nggak ada ini, nggak ada keharusan. nggak ada apa, ada undang-undangnya tapi kita belum tahu ya, maksudnya nggak pernah ada ditilang gara-gara nggak pakai helm. Dalam kota pun gitu kan, Semua. ya kan kalau lihat film-film zaman dulu juga 80-an kan ya cuek aja orang Iya. motor tet gitu. Kayaknya emang nggak ada undang-undangnya kali ya. Kalau setahu gue sih emang belum sih Belum, kayaknya, ya? Cing. Di tahun 90-an tuh baru mulai ada kewajiban menggunakan helm. Iya. Tapi gue lupa tepatnya tahun berapa. Nah itu satu-satunya, kan awalnya juga nggak, orang kan dulu awalnya pakai helm karena terpaksa. Oh, awal-awal. Awal-awal. Kalau sekarang udah pada sadar untuk Iya, keselamatan. Benar. Maksudnya sebenarnya undang-undang tuh bisa kali kalau kayak gitu ya. Kalau diterapkannya kayak pakai seat belt dulu kan. Oh iya, awal-awal juga. Orang awal juga ngapain lah kayak gini. Orang yang hitungannya kalau gue tabrakan yang rugi gue ini, kenapa Iya, harus iya. diinin sih gitu. Tapi ternyata sekarang orang udah mulai pakai itu karena kesadaran, Benar. bukan karena Emang mesti takut ditilang. dibiasain kali ya. Iya. Lama-lama juga ya udah dah gitu. Iya. Di generasi setelahnya akhirnya bisa sadar bahwa peraturan itu ada untuk keselamatan diri. Benar. Kayak generasi gue sih mungkin juga masih kalau misalnya gue jalan ke sana nih, gue nggak pakai helm, masih kebiasaan gitu, Iya, gitu. iya. Pakai helmnya pun masih takut ditilang gitu. Karena takut ditilang, bukan karena buat safety-nya. Ya kalau sekarang kayaknya orang udah safety lah gitu, udah ngerti bahwa Iya, itu anak-anak muda sekarang malah helm udah jadi gaya hidup. gaya Cing. hidup. Orang beli helm mahal-mahal Iya, bener keren-kerenan ya. Keren-kerenan jadinya. Iya. Itu SMA pakai Vespa. Berarti lu SMA nggak mainan motor ya, Cing? Nggak main. Nggak, karena nggak punya di keluarga. Nggak pernah naik motor, ini nggak pernah sama sekali. Kuliah juga nggak ada, nggak punya ini, nggak naik motor. Terus pakai motor lagi itu tahun 2003. Itu dari tahun berapa dah gue lulus SMA? Tahun 89. Nggak ada motor tuh gue sampai 2003. Tidak bersentuhan langsung dengan motor karena di rumah gue nggak ada motor gitu. Nah, berarti pada saat itu kalau mau aktivitas mana ngebis, angkot Bis, gitu iya, bis, angkot gitu. Lagian gue tuh kalau pakai naik motor tuh gerahan, Bar. Orangnya keringetan gitu, gobios gue. Jadi kalau pakai motor Tapi itu kan kena angin sih. nggak tahu deh tuh gue kenapa tuh. Panasnya mungkin ya. Iya kali. Jadi gue kalau mau berkegiatan, kalau gue naik motor itu agak risih juga karena gue pasti Iya, keringetan. Lepek udahannya ya. Gitu. Tahun 2003 tuh gue baru ada ini lagi. Itu juga motor kakak gue. Belum punya motor nih. Oh, gue. itu juga masih minjem-minjem Masih doang? minjam motor trail. Kawasaki apa ya? Yang sering ada tuh motor trail apa ya? Kawasaki apa namanya ya? Kalau Kawasaki, kalau trail, Trail apa? kalau yang lawas kan? KE. Dia tahun 2003. Ya kalau 2003 kayaknya belum deh. Belum ada trail tuh. KLE kali. 4 tak, 2 tak. 2 tak. Oh, kalau 2 tak masih seri lama tuh. Nah. Kalau Kawasaki setahu 2 tak tuh kan ngereng, bukan ngerung. ya, Ya. ada KE, ada Binter AR kalau nggak salah deh. Dia Tapi Kawasaki. itu bukan trail Binter AR. Suzuki ada masih. Suzuki apa? TS. Suzuki, bukan. Suzuki TS. Yang itu kan itu yang kayak tukang pos ya? Bukan ya? Bukan. Yang tukang pos mah dulu Suzuki TS tuh motornya ini Satria bergitar. Yang trailnya jadi kayak ini adalah motor trail karena spakbor depannya aja. Iya. Gitu kan? Nah ini motornya bentuknya motor kayak yang off-road, apa tuh yang ketangkasan itu. Iya. Lupa. Ada Kawasaki dah ininya. 2 tak masih lawas lah ya. Ya, tahun 2003 tuh. Itu punya abang gue yang dulu punya bajai. Abang gue pinjem-pinjem sama dia tuh main-main gitu. Akhirnya setelah itu tahun 2004 gue siaran lagi di Radio SK. Siaran tuh gue di Radio SK. Sama pendengar gue di DP-in.
DP-in motor. Buset. Bahaya Karena- amat. Hah? Bahaya amat. Iya, karena gue tuh ini siaran pagi. Jadi biasalah ini Siaran apa, pagi tuh sebelum jam 6 atau jam 6? jam 6 mulainya. Jam 6 mulainya. Tapi gue karena gue naik bis, gue harus berangkat dari jam setengah 5. SK di mana sih, Cing? SK terakhir itu adanya di MT Haryono, di seberang Trans TV, Gedung Surveyor. Rumah dari Pisangan. Rumah dari Pisangan. Jadi gue naik 300 atau naik lab 57 di Mayasari gitu. Jadi kan sering ngobrol-ngobrol, tanyain. Sudah partner siaran gue ini bawa mobil. Oh. Jadi gue tuh diceng-cengin terus gitu. jomplang lah ya. Iya, jomplang lah kehidupannya dia. Gue selalu dicengin terus, partner ini bawa mobil, mobilnya ada TV-nya. Pokoknya dia berlagak sebagai orang kaya dah. Orang kaya. Nah, gue tuh ceritain kalau mau siaran tuh gue berangkat harus bangun minimal setengah 5. Oh, itu lu cerita pas lagi di siaran? Lagi di siaran, oke. setengah 5 gitu. Jadi gue nggak bisa nentuin kapan gue bisa datang gitu. Kadang gue telat berapa menit kayak gitu. Jam setengah 5 karena gue harus naik bis dulu dari Pisangan, naik 300 atau 57, berhentinya tuh di depan Paramadina. Sedangkan si surveyor ada di seberangnya. Jadi gue harus muter jembatan penyeberangan tuh hampir sampai Kuningan ya. Iya, benar. Jadi gue jalan gitu, nggak lama ya, gue sedih-sedihin dah kayak gitu. Iya, siapa tahu ada yang tergerak, gue bilang gitu, beliin gue motor, atau paling nggak gue DP-in dah gitu. Ada yang Langsung. DP-in. Tapi dia bilang, Cing, mau nge-DP-in. Iya, DP-in motor Suzuki Thunder 125, 125. yang udah nggak pakai Yang starter tangan doang. tangan doang. Yang iklannya dulu masih si ini. Siapa ya? Siapa sih tuh yang penyiar? Farhan, Om Farhan. Oh, Farhan ya? Dulu kan iklannya dia tuh. Iya, gue beli itu benar, Thunder warna biru dah tuh. Iya, itu Thunder seri 2007 2006 ke bawah tuh. Iya. Belum ada engkolan. Iya, belum ada engkolan. Justru yang awal yang ada engkolan. Awal nggak ada, Cing. Yang ada tuh 2007 ke atas ada engkolannya. Oh, gitu ya. Kalau yang 125 tuh 2006 ke bawah nggak ada engkolan. Nggak ada. Oh, bukan terbalik ya? Bukan. Oh ya, pakai gue yang nggak ada engkolannya. Ya, itu emang seri 2006 ke bawah seingat gue ya. Yang 250 mahal soalnya, mahal banget. 250 ya. Dulu. Dia lebih ke kayak itu ya, chopper ya? Enggak, sama, cuma Sama. modelannya kayak lebih kayak Tiger dulu. Tiger Iya. 2000 kayak Tapi dia jari-jarinya jari-jari. Kalau Iya. yang si 125. 125 tuh yang bintang. Iya, yang bintang bener. Pelek bintang. Nah, gue pakai yang pakai pelek bintang. Iya, yang 125 bener. Nah, itu baru deh tuh gue mulai sosokan modif-modif. Cing Abdel main modif. Modif-modif karena gue siaran nih. Terus operator gue suka motor. Dia pakai Tiger. Iya. Di modif-modif. Pertama ganti itu apa namanya? Ban luar belakang. Apa bedleg? Digedein. Iya, bedleg apa sih namanya? Ban luar mereknya gitu. Iya, Batleg ada. Bedleg ya, gue Batleg ganti ada. itu. Cuman yang jadi susah di modif si Suzuki Thunder itu karena dia peleknya 18. Iya, ring 18 bener. Ring 18. Sedangkan motor-motor yang lain tuh kayaknya banyak 17. Waktu itu 17. Waktu itu 17, iya. Yang umum. Iya, jadi agak susah tuh Nyari bannya. Nyari bannya Benar. gitu. Gue nyari sampai ke Doya apa kemana. Pun kalau gitu. ada motifnya nggak bagus, Betul, nggak iya, pas. nggak pas, Biasanya gitu. Iya benar. Nggak cocok lah, ih. Pas tapi jelek nggak demen. Ya. Terus gue kalau motor tuh stripe-nya tuh gue copotin jadi polos. Polosan. Ya, polosan, ganti ban, terus ganti apa lagi ya? Adalah ganti-ganti dah pokoknya menurut si operator aja nih si Indra nih, bagusnya digini ini Del gitu. Oh, jadi ngikutin arahan Ngikutin aja. arahan aja, gue gitu, nyari-nyari udah tuh suka main ke Otista kan. Oh iya benar, spare part, benar. Iya, Otista. main ke situ, ke Otista. Udah, habis itu gue jual dah itu. Pakai bentar, lama. Pakai itu sampai gue tahun 2007 dah. Sebelum gue merit pokoknya dia. Gue masih jemput calon bini gue nih yang ini. Itu ke kantornya pakai motor itu. Dia kerja di Gedung Hero di Sophie Martin itu. Gue jemput pakai motor itu, gue ingat. Akhirnya kenapa dijual, Cing? Karena gue udah beli mobil. Oh. Karena gue udah beli mobil setelah Jadi itu motor dipakai buat operasional siaran aja dulu? Iya, pakai dia operasional Nggak siaran. nyoba-nyoba touring lagi tuh? Enggak, kan udah capek, udah tua waktu itu. Gue udah 37 tahun, Oh. 36 tahun lah gitu. Iya. Udah lumayan, Iya. staminanya bukan buat kesono Masuk angin udah, gampang masuk angin. Nah, kalau gue naik motor nih, kalau sama bini gue nih, Yang Thunder itu? yang Thunder itu, ini kok selalu jadi sering berantem gitu.
Karena tuh buat dia kalau kita belok kiri, dia tuh harus ke kanan. Gue bilang nggak gitu. Oh, dipikir mau nyimbangin. Ampun, selalu jadi perdebatan gitu kalau gue mau belok. Udah nggak usah di ke kanan, ini nggak biar seimbang gitu. Kan malah kita malah Iya, malah kagok berat, ya. malah berat. Iya malah kagok, harusnya ikutin aja. Ikutin gitu. bener. Iya. Kocak deh sampai sekarang itu kalau naik motor. Tapi ya lumayan ya itu Thunder. Lumayan dari 2005 sampai 2004 mungkin gue beli. 2004 ya, 3 tahun. 3 tahun lah gue pakai itu. Dulu berapa tuh, Cing? Thunder? 13,5 kok. 13 ya? 13,5 juta karena DP-in, DP-nya itu 1,5 juta, terus cicilan tuh 500.000. 500.000 per bulan. Jual laku berapa tuh? Dia gue dijual sama adik ipar gue. Jadi ya seberapa aja dah Oh, gitu. Iya. Dibalikin DP doang apa kalau nggak salah gitu. Akhirnya dia nerusin cicilan yang masih ada beberapa. Oh, itu belum lunas. Belum lunas. Oh, per kredit lah ya. Iya, per kredit. Iya. Habis itu udah nggak ada dekat permotoran lagi tuh, nggak make. Nggak, kan habis standar itu nggak make sampai akhirnya gue beli Vespa. Yang merah apa sih? Yang merah. Merah kemarin kan? Iya. Itu adalah dendam masa kecil gue. Karena gue pengen punya Vespa dulu. Karena gue seneng tuh pakai si ini apa Bajaj namanya? Bajaj itu. Gitu. Jadi gue mau beli, akhirnya gue beli dah tuh. Oh iya, ini ya, apa, dulu nggak kesampean. Dulu nggak kesampean. Ada rezeki baru. Ada rezeki baru gue beli gitu. Itu gue beli tahun 2000 berapa ya? Harganya tuh Sering tapi apa? dipakai. Jarang, kan 5 tahun. Akhirnya itu ada 5 tahun. Ada 5 tahun di gue, kilometernya baru 6.000, Bang. Orang gue beli cuma buat beli bubur, bubur palapa di situ gitu. Muter-muter komplek nih sama anak-anak. Jalan-jalan sore gitu ya, Jalan-jalan pagi. sore, iya kayak gitu. Yang nggak pakai helm. Iya. Ya kalau deket kan jalan pelan juga. Iya gitu. Yang nggak pakai helm karena kalau keluar-keluar juga udah nggak berani gue. 5 tahun 6.000 kalau pakai jarak dekat berarti termasuk sering lah sih. 6.000 kilo. Ya kalau jarak cuma muter-muter sini ya sering juga berarti. Karena kan misalnya ada tuh si Ocit tuh asisten gue, dia suka Iya, pinjem, Bang Ocit tahu. pinjem kemana gitu. Oh iya. Akhirnya dilelang kemarin Lelang tuh buat pas Covid. Iya benar. Pas Covid gue tawar awal buka 20 karena gue lihat di apa namanya e-commerce, online e-commerce iya, gitu. harganya rata-ratanya pasarannya 30. Tahun gue itu 30. Jadi gue jual buka lelang perbit ya? Harga 20, lakunya 42 juta. Kayaknya sama seperti harga gue beli deh. Harga baru. Iya, Harga kayaknya baru. kalau baru segituan itu. Sekitar Vespa segitu. apa sih, Cing? Eh, LS ya? LX. GTS Oh, GTS 150. 150. Iya. GTS 150. Karena itu gede juga ternyata. Iya. Ada yang versi 300 nih, Cing. 300 cc. Wah. Bentuknya mirip, plek-plekan mirip, cuman beda di mesin. Oh, berarti ngebut enak dong. Enak dan harganya berapa kali lipat gitu. Iya. Tapi karena itu berat, kayaknya kalau jalanan macet kurang terlalu nyaman itu. Karena berat terus tinggi. Iya, tinggi memang. Tinggi gitu. GTS tinggi. Jadi gue aja tuh nggak napak kayaknya. Harus tinggi. Iya, harus miring gitu baru bisa napak gitu. Kalau ini nggak bisa napak. Jual deh 42 juta udah selesai 42 juta. Terus gue beli Vario sekarang. Buat harian. Dekat-dekat sini. aja. 150. 150 ya. Iya, Vario Techno yang terakhir segitu. Harganya 21 juta. Iya, segituan lah. Segituan mereka ya. sekarang. Ya. Itu Vario juga kenceng loh, Cing, sebenarnya. 150. Kenceng ya. Kenceng. Banyak sekarang dipakai ABG kebut-kebutan pakai Vario. Pakai Vario ya? Iya, karena kenceng hitungannya itu motor 150. Masih ada tuh sampai sekarang. Ya buat harian mah aman lah kayak gitu. Iya. Selain Vespa, motor yang dari dulu lu kayak mungkin zaman SMA kan ngeliat teman-teman pakai motor gitu kan, Iya. keren. Ada yang lu pengen nggak tuh zaman SMA tuh, Cing? RX apa nih? RXK Oh, belum sebelum RXK. RXK, bukan sebelum RX King. Iya, RXK ya. RXK karena kan ada RXS, RXK, RXZ ada ya? Ada RXZ. Iya. Jadi yang pertama itu pokoknya RXS, RXK, terus RXZ mungkin baru Ada. RX King. Nah, Iya, gue iya. tuh suka yang RXK RXK. gitu. Lampunya masih bulat juga itu. Kalau udah RX King, Bukannya kotak ya? RX King udah kotak. Oh iya, benar.
Oh, RXK bulat ya? Iya, bulat tuh RXS, RXK tuh masih bulat, masih zamannya GL Pro, GL Max awal. Bareng-bareng dia berdua tuh. GL Pro, GL Max kan kotak lampunya tapi. GL Pro kok bundar bukan? Kotak, Cing. Kotak. Ya pokoknya bundar dah, itu masih lama kok. Tiger udah bundar tuh, mulai Tiger udah bundar. Bundar lagi? 3 Pro, Tiger udah bundar. Itu tahun 86-an. GL Pro, GL Max sudah kotak, enggak kali. Kotak, Cing. GL 100 aja kotak. GL 100, GL 125 ada ya? CB mungkin masih CB bulat. mungkin, CB ya? bulat. Iya. RXK ya? RXK ada. Nggak inget. Setelah RXS tuh ada RXK tuh yang di belakang joknya itu masih ada. Kalau si RX King kan kayak pantat bebek tuh, belakangnya begitu. Iya, agak naik dikit. Nah, terus nggak ada bumpernya tuh, apa sih? Spakbor. Bukan apa sih, tambahan gitu loh, kayak spoiler ya. Oh iya. Nah, kalau RXK itu ada di bawahnya, bukan bagian spakbor, di bawah lampu terus ada spoiler, Iya. baru spakbor. Iya. Nah itu tuh idaman juga tuh waktu Pada saat itu. SMA. Selain Grand, selain Astrea maksudnya. Astrea, Astrea iya. kan waktu itu juga lagi Iya. naik di situ. iya. Itu barangnya RX. Tapi begitu mulai keluar RX King, ya orang-orang udah ke RX King semua, karena paling cepat udah katanya itu. Tapi lo kalau dulu zaman sekolah suka minjem motor temen sih? Suka. Nah, motornya Iwan itu yang gue nebeng nih. Gue tuh di sekolah tuh dijemput dia gitu. Yang Astrea? Yang Astrea. Gue suka minjem gitu. Sering minjem sampai nginep. Pas gue siaran di SK Manggarai nih, itu tahun 91-92 dah. Itu gue naik Binter. Karena temen gue siaran dan dia Binter Mercy yang di Chopper ini? Oh, dimodif lah ya? Dimodif. Oh iya, dulu banyak tuh Udah kayak gitu. Disebutnya Harley Davidson itu. Harley Cina. Oh, Harley Davidson sebutnya. Kalau hampir Davidson tuh istilah keluar kapan tuh, Cing? Mirip-mirip juga di situ juga? Enggak, kayaknya enggak itu. Hampir Davidson enggak. Kan ada hampir Davidson, yaitu Iya. Harley dagelan, ada yang Iya. kayak gitu-gitu. Kalau itu nyebutnya Harley Davidson ini. Davidson itu pemain aktor silat yang ngetop waktu itu. Dari film-film Hongkong lah gitu. Iya. Davidson namanya sebelum zamannya Jackie Chan. Oh, makanya dibilang ya dianggapnya kayak ini mah motor KW gitu lah ya, KW-nya Harley. Iya, Karena Cina kan KW Iya, gitu. iya, Harley Davidson. Iya. Nah, gue naik itu sempet lama lah, sebulan 2 bulanan lah itu motor ada di rumah gue di Oh, dipakai terus tuh. Iya. Itu motor enak banget tuh, Cing. Tenaganya gede itu. Iya. Emang berapa cc itu? 200, Cing. Wah, iya benar. 200 cc lumayan tuh. Duduk. Sekarang masih mahal bahannya. Iya. Lumayan. Tapi udah nggak ada kan? Binter. Discontinue udah lama. Binter Mercy. Iya. Mercy-nya MERSI ya? MERZY, Mercy. Oh, Mercy. Binter Mercy. Binter Mercy. Binter juga kan motornya ini kan dulu. Kawasaki itu kan? Chips. Ya kan? Kawasaki Binter gitu kan? Kawasaki Binter. Iya. Binter kan ininya kan distributor. ATPM-nya tuh dulu. Oh. Bintang terang motor. Oh, cuma di Indonesia aja itu? Iya, aslinya kalau serinya Kawasaki itu KZ200. KZ200. Oh, karena ini Masuk sini namanya jadi Binter. Binter. Dan cuman di sini itu emblemnya Binter. Di tangki. Iya. Kalau di luar kayaknya enggak deh, Kawasaki emblemnya. Gue naik itu tuh Binter Mercy yang udah jadi chopper ya kalau gitu ya? Bukan? Ya, chopper mungkin ya. Namanya nggak tahu chopper. deh. Namanya. Cing Abel makanya yang gimana. Itu kayak lu gitu dah tuh dibikinin Ya gitu. pokoknya stangnya udah yang agak melengkung gitu ya. Terus belakangnya juga pakai senderan. Oh iya, ya mirip center, Iya, chopper lah, iya. chopper-chopperan lah Iya. dulu. Chopper-chopper ala-ala. Iya, chopper ala-ala. Tapi lu nggak ada pengen punya moge gitu, Cing, sekarang? Pengen, tapi duitnya kayak dipakai untuk yang lebih urgent dulu gitu. Maksud gue tuh belum sampai punya duit yang gue beliin motor ya untuk gue kesenangan belum gitu. Kalau mau diturutin mah gue pengen tuh yang model-model yang Ducati Sport gitu tuh. Yang fairing atau yang tanpa fairing? Fairing tuh apa? Yang pakai body kayak motor Tanpa. Oh, kayak Ducati Monster kali ya? Iya, ya terus ada Harley kan juga ada tuh. Ada. Apa Sportster ya? 800 cc. Ya kayak gitu kan, yang nggak gede-gede gitu. Iya, nggak terlalu gede itu Sportster. Nah, itu yang gue sukanya yang kayak begitu. Yang buat harian masih oke lah. Iya. 800 cc harian masih oke tuh. Jadi kalau gue punya uang,
uang lebih gitu, maksudnya uang lebih yang ada yang memang gue sisihin untuk motor, gue belinya itu maunya pengennya itu Ducati atau si Harley yang bukan yang klasik, bukan ya udah agak modern, tapi bentuknya masih oke lah. Masih oke ya. Enggak sport, enggak kayak kayak motor balap juga, kayak Honda CBR yang nah itu fairing tuh yang sport. Enggak kayak gitu. Kalau secara motor lu lebih suka yang kayak apa, Cing? Modelannya selain yang kayak sportster gitu. Senangnya yang kayak apa sih? Apakah yang trail yang buat main tanah atau yang buat jalan jauh, motor-motor adventure gitu? Kayaknya sih gue lebih pokoknya yang nyaman dah. Ya, kalaupun ada nih. Nah, itu juga gue tuh pengen tuh yang Matic. Apa ini? Ya lihat apa sih yang NMAX itu apa? Yamaha T-Max. Oh, yang 600 cc. Itu T-Max bener. Itu. Gue itu udah sampai itu, maksudnya taraf nyari. Waduh, gue pengen ini. Biar ya udah jadi impian dulu. Iya, jadi impian. Oh, ini kayaknya enak nih. Ini apa namanya tuh? Si T-Max ini lebih makainya tuh nyaman. Bener. Karena dia dua kan, yang pertama tuh lebih ke sport, yang keluaran yang kedua lebih ke touring katanya. Iya. Jadi ininya lebih tourer, bener, handlingnya lebih enak. Posisi duduk lebih nyaman. Itu. Kayaknya ini enak nih. Gue pengen cari yang Matic aja gitu. Kalau ada. Kalau yang Ducati sama itu nggak Matic kan? Enggak. Dan itu lebih ke sport sih, walaupun tidak fairing, tapi posisi ya begitu jadi duduknya agak nunduk. Kayak si Thunder itu kan juga modelnya gitu. Stang standarnya emang agak rendah dia. Iya. Nah, itu gue ganti juga tuh dulu tuh stangnya tuh. Dinaikin apa? Diturunin jadi begini. Oh, biar lebih nunduk. Pegel juga kadang-kadang lama-lama. Aduh, iya. Paling itu. Mudah-mudahan tercapai nanti. Kalau misalkan ya kan tadi kan lu udah pengen punya T-Max tuh. Misalkan nanti kebeli, apakah lu akan menggunakan itu untuk jalan jauh gitu, Cing? Kayaknya kalau untuk ke operasional kerja kayaknya enggak ya. Iya, operasional operasional kerja enggak ya. Tapi kalau untuk coba-coba touring yang enggak jauh-jauh ke puncak itu masih berani lah gue. Masih ada nggak sih touring ke puncak? Sekarang tuh anak muda kalau malam minggu pada ke puncak mulu, Cing. Puncaknya sampai mana? Sampai masjid? Pokoknya ada istilahnya sekarang warpat. Gue nggak tahu warpat di mana. Gue belum pernah, Cing. Warung apaan tuh? Nggak tahu dah. Juga warung tuh. Iya, depannya warung. Nah, tapi partnya ini apa nggak tahu dah. Ini anak-anak pokoknya yang kalau Sabtu tuh warpat, malam berangkat ntar pulang gitu subuh. Oh, ini kali warungnya Putra Patimana. Patinama. Iya. Itu kurang tahu juga tuh. Tapi tuh sering masih, Cing. Sekarang kayak gitu ya. Tapi pada tertib pakai helm udah gitu kan. Safety. Secara perlengkapan tertib. Tapi secara bawah ada yang enggak, tentu saja. Ada yang apalagi kalau udah konvoy kan ya susah juga. Bener. Kita mentertibkan ratusan orang, puluhan orang bingung juga. Ya ada aja lah oknum-oknum lah. Iya, nggak usah motor kan sekarang tuh sepeda aja udah mulai kan banyak tuh. Banyak yang posting-posting di jalan ke tengah-tengah. Twitter, jalan tengah-tengah terus lampu merah diterobos gitu. Memang kecenderungan kalau orang rame-rame gitu kali ya. Berani karena banyak. Iya. Paling itu touring ke puncak lah paling jauh gitu. Karena kalau jauh-jauh juga nggak. Udah energinya ya. Energi udah nggak ada. Mungkin gini kali, Cing, kalau punya duit lebih kayak pengen kemana nih, motornya di towing. Ntar di sono baru dipakai jalan, ntar pulang di towing lagi. Ada banyak yang kayak gitu. Banyak, Cing. Kalau si Soleh, Omes itu kan beneran kan? Kalau Kang Soleh sama si Omes waktu zaman motor bike itu sempat kalau di beberapa pulau di towing. Di towing. Sempat di towing. Ntar di sono baru kayak ke Indonesia Timur tuh waktu itu. Ya motor diangkut semua ke sono dan sampai ke daerah sana. Di sana baru explore pulaunya, jalan tetap jauh jalannya. Cuman yang nggak dibawa dari Jakarta. Gitu. Ada itu mah bisa dikondisikan. Banyak orang-orang yang touring gitu. Menjelajahnya tuh ini, Cing. Sepotong-sepotong. Gue udah nih Jawa, gue pengen ke Sulawesi, nggak dibawa dari Jakarta, ditaruh dulu misalkan di Sulawesi di titik paling bawah, ntar dia naik pesawat ke sana, baru dijelajahin tuh Sulawesi. Ada yang kayak gitu, kan lebih enak ya jalanannya. Iya, gue pikir dari Jakarta ya naik motor sampai ke pelabuhan mana gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ntar naik
yang itunya naik kapal laut, mungkin kita bisa naik Ya, pesawat gitu. bisa aja, ada juga. Nah itu pilihan aja, masalah budget sebenarnya. Kan towing lumayan, Lumayan ya, iya. Ngangkut motor tuh, apalagi sampai nyebrang pulau. Mahal itu ya? Lumayan, Cing. Lumayan lah Lebih pokoknya. mahal dari orang kali? Iya. Iya? Karena nyampainya juga kan bisa berhari-hari. Karena diangkutan pakai mobil, tetap ada orang yang nyetir, bawain motornya, ntar naik kapal, diseberangin lagi. Kalau kargo mungkin lebih murah yang dikirim pakai kereta. Tapi kan kereta nggak bisa menjangkau beberapa pulau. Iya benar-benar, nggak semua ada stasiun kereta. Iya. Mudah-mudahan lah gue tuh dapat tuh, gue pengen yang itu tuh T-Max. Amin. Gue udah browsing, salah satu yang gue browsing itu T-Max. Matic nyaman lah ya. Matic tapi CC gede. Iya. Gitu. CC gede. Udah ada kan dijual ini kan? Gue kurang tahu kalau di sini ada nggak ya. Tapi banyak sih saya lihat sih. Kalau udah di review di YouTube sama orang berarti udah ada di sini atau ada mungkin juga, aja enggak? Ada juga yang dari luar mungkin ngambil atau dulu sempat ada cuman discontinue jadi itu kayak produk lama. Nah, gue juga kurang tahu tuh kalau permetikan tuh, Cing. Lo nggak main Matic ya? Nggak demen. Kurang motor gitu. Ngantuk. Asli gue pernah naik Matic ngantuk, Cing, di jalan. Kayak nggak ngapa-ngapain gitu, tangan kaki nggak ngapa-ngapain. Terakhir nih, Cing. Kalau duit lu udah nggak berseri, nggak laku dong. Maksudnya kagak laku. ya maksudnya duit lu banyak banget lah. Lu udah nggak mikirin pengeluaran lu untuk ini tuh, udah semua tercukupi. Lu pengen punya 5 motor, berapapun harganya bisa lu beli. Apa aja tuh, Cing, kira-kira? Satu T-Max dulu, Pak. Satu T-Max. Terus yang model yang Ducati apa tuh? Gue udah lihat juga. Kalau nggak salah kayak punya Wendy punya Ducati ya. Kalau nggak salah gue lihat. Lupa inget tuh. Ada lah Ducati itu gue ada tuh satu tuh. Terus ada yang dari Harley itu yang itu. Sportster tuh baru berapa tuh? 3. Baru 3 ya. 3. T-Max, Ducati, Sportster, Harley. Terus gue mau beli itu. Motor itu dijual nggak sih? Motor yang juara motor GP itu dijual ini nggak sih? Dijual umum nggak sih? Yang pakai Rossi misalnya gitu. Replikanya ada, Cing. Replika tapi maksudnya keluaran Yamaha juga gitu. Maksudnya serinya sama, cuman bukan yang benar-benar dipakai Rossi. Speknya mirip tapi versi tentu setelan pabrik. Itu tuh gue mau beli buat ada kan kayak doang kayak gitu. lu beli helm Rossi. Ada yang jual dan replika tapi maksudnya si pabrikan ini juga jual untuk umum lah kasarnya gitu. Misalnya dia 1000 cc, yang dijual umum mungkin 800 700. Sama 1000, cuman kalau settingan MotoGP kan mungkin beda sama settingan buat jalanan harian. Kayak gitu mungkin perbedaannya. Tapi ada harusnya. Pernah browsing juga kok ada. Itu tuh gue mau beli MotoGP gitu. Motor yang itulah, motor yang model begitu deh tuh. Satu lagi apaan ya? Yang biasanya ada ego masa lalu yang pengen diinin lagi tuh, Cing. Iya. Dulu ada tuh, gue ngeliat bagus banget tuh punyanya Ming Bagito, Yamaha, tapi model Harley. Apa tuh? Yamaha. Ada Virago. Ini coba sambil cari ya. Yamaha modelnya mirip Harley kan? Mirip Harley. CC-nya kayaknya 7,5 tuh. Ada 1200 juga ada. Iya, udah 1200 juga tuh. Kita coba lihat kayaknya ini ya. Cing April masuk. Yamaha apa namanya ya? Begini ya. Iya. Model-model begini. Tapi dia warnanya emas. Virago, gold, kayaknya gold. Gini, model-model begini. Modelnya begini. Modelnya begitu. Iya. Ya kalau Yamaha gede sih Virago sih. Virago ya. Kayak Pak Harto dulu juga kan punya Suzuki tapi modelnya Harley. Suzuki Intruder kalau nggak salah. Itu 750 cc juga. Modelnya mirip-mirip begini. Ya Harley, pada saat Harley booming, Jepangan pada bikin lah. Iya. Gini. Itu udah 5 tuh. 5. Sudah, itu aja berarti. T-Max, T-Max kayaknya pengen banget sih, udah pengen banget ya. Itu pengen banget itu T-Max itu karena gua ngebayangin tarikannya enak. Kan gua pakai Vario kan tetap aja tuh tarikan awal kayaknya. Aduh, 150. Iya, kok begini gitu. Terus kalau T-Max gua ngerasanya tuh kayaknya bakalan gleser gitu. Tapi belum pernah nyoba ya? Belum pernah. T-Max, si Ducati yang itu yang gue lihat di Instagramnya Wendy kalau nggak salah. Terus siapa Harley itu sama pokoknya motor yang di Grand MotoGP itulah. Sama itu Yamaha itu. Iya.
Oke, kalau gitu. Salah satu. Terima kasih Cing Abdel sudah ngobrolin motor. Sama-sama, lama juga nih ya. Lumayan lah, setengah jam lebih lah. Ternyata ada cerita soal motor kan. Iya. Tadi mungkin karena belum kau tahu, kepikiran aja. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di ngobrol motor berikutnya. Dah.